Kemunafikan terbesar manusia bukan pada ucapan kepada orang lain, melainkan pada kejujuran terhadap dirinya sendiri. Banyak orang berkata ingin damai, tapi diam-diam mencintai konflik. Berkata ingin sederhana, tapi batinnya haus pengakuan. Mengaku ikhlas, tapi sakit hati saat tidak dihargai. Inilah kemunafikan yang paling halus. Ia tidak terlihat, ia bahkan tidak disadari. Manusia pandai menipu orang lain, namun jauh lebih pandai menipu dirinya sendiri. Kita menyebut ketakutan sebagai kehati-hatian, menyebut ambisi sebagai tanggung jawab, menyebut kemelekatan sebagai cinta, menyebut pelarian sebagai kesibukan. Dan kita percaya pada cerita itu. Orang yang belum sadar hidup di dalam narasi yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak hidup dalam kebohongan terang-terangan, tetapi dalam pembenaran yang terdengar masuk akal. Ia berkata, "Aku melakukan ini demi keluarga," padahal ia takut tidak dianggap berhasil. Ia berkata, "Aku hanya realistis," padahal ia takut mengambil risiko. Ia berkata, "Aku tidak peduli penilaian orang," padahal ia tersinggung ketika diabaikan. Kemunafikan ini tidak jahat. Ia hanya lahir dari ketidaksadaran. Ego butuh citra baik, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Maka kebenaran sering ditunda, perasaan ditekan, keinginan sejati disamarkan. Bukan karena manusia buruk, tetapi karena jujur pada diri sendiri membutuhkan keberanian yang besar. Keberanian untuk mengakui, "Aku takut, aku iri, aku ingin dipuji, aku belum bebas." Sebagian orang memilih menjadi baik daripada menjadi jujur, padahal kebaikan tanpa kejujuran adalah topeng yang rapuh. Orang yang mulai sadar tidak sibuk memperbaiki citra. Ia mulai melihat dirinya apa adanya, tanpa pembelaan, tanpa drama. Ia tidak bangga pada kekurangannya, tapi juga tidak menyangkalnya. Di titik ini, kemunafikan runtuh bukan karena moral, melainkan karena kesadaran. Kesadaran membuat kebohongan tidak lagi berguna. Dan saat seseorang berhenti munafik pada dirinya sendiri, ia tidak otomatis menjadi suci, tetapi menjadi utuh. Utuh dalam lemah, utuh dalam ragu, utuh dalam jujur. Inilah awal kebebasan sejati, bukan ketika manusia menjadi sempurna, tetapi ketika ia berhenti berpura-pura. Karena yang paling melelahkan dalam hidup bukan menjadi buruk, melainkan terus berpura-pura baik di hadapan diri sendiri. Mengapa manusia memilih munafik pada dirinya sendiri? Karena kejujuran pada diri sendiri seringkali menghancurkan identitas yang sudah lama dibangun. Ketika seseorang jujur, ia harus mengakui bahwa banyak hal yang ia lakukan bukan karena cinta, melainkan karena takut. Takut ditinggalkan, takut tidak berarti, takut hidupnya sia-sia, dan pengakuan ini menyakitkan. Maka ego memilih jalan yang lebih aman, menciptakan cerita yang bisa diterima, cerita yang terdengar dewasa, cerita yang terlihat bijak, cerita yang membuatnya tetap merasa benar. Inilah sebabnya banyak orang lebih nyaman hidup dalam kepalsuan yang rapi daripada kebenaran yang berantakan. Yang paling berbahaya bukan kemunafikan sosial, tetapi kemunafikan spiritual. Saat seseorang berbicara tentang kesadaran, tentang keikhlasan, tentang ketuhanan, namun diam-diam masih haus pengakuan. Ia merasa lebih tinggi karena lebih paham. Ia merasa lebih benar karena lebih sadar. Ia mengkritik ego orang lain tanpa melihat egonya sendiri. Ini bukan kesalahan moral. Ini jebakan kesadaran awal. Ego tidak mati begitu saja. Ia berubah bentuk. Dari ego duniawi menjadi ego spiritual. Dan selama ini tidak disadari, seseorang hanya mengganti topeng, bukan melepaskannya. Menariknya, orang yang sungguh-sungguh mulai sadar tidak terlihat istimewa. Ia tidak sibuk mengoreksi orang lain. Ia tidak mengiklankan pemahamannya.
Ia tidak merasa perlu tampak berbeda. Justru ia menjadi lebih manusia, lebih jujur pada kelemahan, lebih sederhana dalam bersikap. Ia tidak menyangkal emosinya, namun juga tidak diperbudak olehnya. Ia bisa marah tanpa merasa bersalah. Ia bisa sedih tanpa drama. Ia bisa salah tanpa membela diri, karena ia tidak lagi menjaga citra batin. Sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari hidup, melainkan dari penolakan terhadap apa yang sedang terjadi di batin. Ketika marah tapi mengaku sabar, ketika iri tapi mengaku ikhlas, ketika takut tapi mengaku kuat, disitulah konflik batin lahir. Kejujuran memotong konflik itu, bukan dengan memperbaiki perasaan, tetapi dengan mengakuinya. Dan pengakuan ini sunyi, tidak diumumkan, tidak dibanggakan, hanya disaksikan. Selama manusia masih munafik pada dirinya sendiri, ia akan terus mencari kebenaran di luar. Pada guru, pada ajaran, pada konsep, pada hal yang ia hindari bukan kebenaran yang rumit, melainkan kebenaran yang sederhana. Aku belum jujur pada diriku sendiri, dan saat kalimat itu benar-benar diakui, tanpa pembelaan, tanpa rasa bersalah, tanpa niat memperbaiki, disitulah kesadaran mulai bernafas. Bukan sebagai pencapaian, melainkan sebagai kejujuran yang hidup. Ada satu titik dalam perjalanan batin di mana seseorang berhenti bertanya, apakah aku sudah benar? Dan mulai bertanya, apakah aku sedang jujur? Pertanyaan ini mematikan banyak ilusi, karena jujur pada diri sendiri tidak selalu terasa mulia. Kadang terasa memalukan, kadang terasa kecil, kadang terasa seperti kegagalan. Mengakui bahwa kita masih ingin dipuji, masih ingin diakui, masih ingin dipandang istimewa, itu menyakitkan bagi ego. Tapi justru disitulah ia mulai melemah. Ego hidup dari penyangkalan, kesadaran hidup dari pengakuan. Mengapa banyak orang takut sunyi? Karena dalam kesunyian tidak ada lagi cerita yang bisa diulang. Tidak ada peran, tidak ada identitas, tidak ada pembenaran. Yang tersisa hanyalah diri apa adanya. Dan bagi orang yang belum jujur, ini terasa mengancam. Maka kesibukan dijadikan pelarian, aktivitas dijadikan pembenaran, produktivitas dijadikan topeng. Padahal seringkali kesibukan hanyalah cara halus untuk tidak berjumpa dengan diri sendiri. Orang yang sudah mulai jujur tidak takut sunyi, karena ia tidak lagi dikejar oleh citra yang harus dijaga. Kesadaran tidak membuat seseorang lebih baik, tapi lebih tembus. Ini penting dipahami. Kesadaran tidak otomatis membuat seseorang lebih sabar, lebih suci, atau lebih sempurna. Kesadaran membuat seseorang lebih tembus pada dirinya sendiri. Ia melihat motif sebelum tindakan. Ia merasakan ketakutan sebelum reaksi. Ia menyadari luka sebelum marah, dan karena itu banyak hal berhenti dengan sendirinya. Bukan karena dilarang, tetapi karena terlihat. Apa yang disadari sepenuhnya kehilangan kekuatannya. Tanpa topeng, hidup menjadi ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena tidak ada lagi yang ditutupi. Tidak ada lagi perang batin antara apa yang dirasakan dan apa yang ditampilkan. Seseorang bisa berkata, aku tidak tahu, tanpa malu. Bisa berkata, aku lelah tanpa merasa lemah. Bisa berkata, aku belum sampai, tanpa merasa tertinggal. Dan ini bukan kelemahan, ini kedewasaan batin. Kemunafikan pada diri sendiri bukan dosa, melainkan tanda bahwa kesadaran belum menyentuh dasar. Dan tidak perlu dilawan, tidak perlu dihakimi, tidak perlu dipermalukan, cukup dilihat dengan jujur, dengan lembut. Karena saat seseorang benar-benar melihat kepalsuannya sendiri, tanpa membela, tanpa menyalahkan, disitulah topeng jatuh sendiri. Dan ketika tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, hidup berhenti terasa berat. Bukan karena dunia berubah,
tetapi karena kita berhenti berpura-pura. Pada akhirnya, tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang harus dicapai, tidak ada citra yang wajib dijaga. Yang perlu runtuh hanya satu hal, kepalsuan terhadap diri sendiri. Saat semua topeng jatuh, tidak tersisa siapa-siapa yang ingin terlihat benar. Tidak tersisa siapa-siapa yang ingin diakui. Bahkan tidak tersisa siapa-siapa yang ingin disebut sadar. Yang ada hanyalah kehadiran, diam, tanpa nama, tanpa cerita. Di titik ini, tidak ada lagi perjuangan menjadi sesuatu. Tidak ada lagi ketakutan menjadi bukan apa-apa. Karena kebenaran akhirnya terlihat. Selama ini yang kita jaga bukan hidup, melainkan gambaran tentang diri. Dan ketika gambaran itu lenyap, hidup tidak runtuh, ia justru bernafas. Tidak ada sorak, tidak ada cahaya dramatis, tidak ada pencerahan spektakuler, hanya kejujuran yang sangat sederhana. Begini adanya. Dan di sanalah, tanpa pengumuman, tanpa identitas, tanpa saksi, kesadaran tinggal. Bukan sebagai pencapaian, melainkan sebagai kehidupan itu sendiri. Kemunafikan terbesar manusia bukan pada ucapan kepada orang lain, melainkan pada kejujuran terhadap dirinya sendiri. Banyak orang berkata ingin damai, tapi diam-diam mencintai konflik. Berkata ingin sederhana, tapi batinnya haus pengakuan. Mengaku ikhlas, tapi sakit hati saat tidak dihargai. Inilah kemunafikan yang paling halus. Ia tidak terlihat. Ia bahkan tidak disadari. Manusia pandai menipu